Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Lanjutkan dari kisah Nabi Ibrahim pada ayat 133. Allah Subhanahu wa taala firmankan, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum, apakah ada kalian syuhada'a, menjadi saksi-saksi, idh hadara, ketika telah datang Ya'qub kepada Ya'qub al-maut, akan kematian. Idh qala, ketika qala dia Ya'qub berkata li banihi, kepada anak-anaknya, ma, apakah ta'buduna, apa ta'buduna yang akan kalian sembah min ba'di, dari setelahku. Lalu mereka anak-anaknya menjawab, na'budu, kami akan menyembah ilahaka, kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, yaitu Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq, ilahan wahidah, Tuhan yang satu. Tuhan yang Maha Esa. Wa nahnu lahu, dan kami lahu, baginya, bagi Allah, muslimuna, akan berserah diri. Ini menceritakan tentang Nabi Allah Ya'qub yang kedatangan Syakaratul Maut. Begitu beliau menjalani Syakaratul Maut, dipanggil anak-anaknya, dikumpulkan anak-anaknya, wahai anak-anakku, saya ini sebentar lagi akan meninggalkan kalian, akan mati. Saya ini sedang menjalani penawaran malaikat maut, alias Syakaratul Maut. Mereka disuruh datang, Ya'qub, kamu ini sebentar lagi akan mati. Kamu akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan kembali kepada Allah. Maka segera berpesan kepada anak-anakmu. Kira-kira begitulah bahasa malaikat Israel. Di saat beliau akan mengakhiri umurnya, karena umur ini secara aturannya bahwa tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Jadi sebelum datang keputusan itu, Nabi Ya'qub disuruh oleh malaikat Israel untuk segera berpesan kepada anak-anaknya, berwasiat. Maka Ya'qub tidak berkata-kata yang lain, tidak memberi wasiat-wasiat yang lain, memanggil daripada anaknya semua, panggil semuanya, Apa kata beliau? Wahai anak-anakku,
menantikan apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada. Juga saya bertanya kepada kalian, apakah kalau saya mati, apakah saya setia di pondok Al-Azizi? InsyaAllah. Apakah setelah saya meninggal dunia, apakah kalian akan masuk surga berjamaah? Apakah setelah saya mati nanti sholat tahajud akan tetap berjalan? Apakah setelah saya mati nanti istighosah 24 jam akan terus berjalan? Apakah betul hafalan ini yang kita laksanakan ini setelah saya mati, apakah akan masih tetap? Apakah setelah saya mati nanti kalian akan berkelahi? Nah, ini seperti itu, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Maka jawaban daripada anak-anaknya adalah, saya akan menyembah, kami akan menyembah apa yang kau sembah wahai bapakku, dan apa yang disembah oleh bapakmu dulu, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim tunduk taat patuh kepada Allah. Apa yang diperintahkan itu dia laksanakan. Melaksanakan perintah, tidak ada apa kemampuan yang lain, jadi harapan-harapan itu tidak ada. Kalau esahkan aku wahai Yakub, beliau esahkan, tidak ada lagi yang lain. Kalau begini cara ibadah wahai Yakub, beliau laksanakan. Tidak ada keraguan. Nah, inilah di masa-masa sekarang ini dibuatkan bahasa-bahasa banyak. Dalam bahasa hakikat, dalam bahasa mereka itu sebenarnya tidak perlu. Karena dengan bahasa, dengan kita ada diperintah oleh Allah, wahai Mulyadi misalnya, kamu sholat begini caranya, ya siap, laksanakan sholat. Tanpa ada yang lain-lain begitu. Jadi jangan ada bahasa-bahasa yang lain mempengaruhi hidup. Jadi seluruh dasar ruh ini adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena terpaksa, tidak karena yang lainnya, hanya memang untuk Allah mengerjakan perintah, setia kepada perintah begitu. Bukan karena gaji, bukan karena apa takut, bukan. Memang siap melakukan perintah, sudah selesai di situ. Karena faktor kecintaan kepada Allah. Contoh begini. Di zaman Nabi Musa misalnya, wahai Musa, kamu hantamkan batu itu. Berawal dari pengikutnya ini kan kehausan. Dalam Al-Quran itu kehausan. Wahai Musa, minta kepada Tuhanmu. Kata umat terdahulu itu ya. Wahai Musa, minta kepada Tuhanmu. Dia suruh Nabi Musa untuk mintakan. Karena bersiku buat Musa, ikuti saya, ikuti perintah Allah. Dan pengikutnya mengatakan, wahai Musa, minta kepada Tuhanmu. Berarti pengikutnya secara bahasa ini belum bertuhan gitu, belum kita percaya. Tapi karena bukti-bukti daripada kemukjizatan Musa itu yang membuatnya mereka ikut dulu. Karena waktu
sayembara sihir dengan mujizatnya gitu. Lomba ini, siapa yang akan lebih hebat? Apakah mujizat Musa atau sihirnya Firaun? Orang-orang itu di tengah lapangan, ini tali-tali yang mereka bawa berkintal-kintal, mereka bawa tali, dilepas semua jadi ulang. Sihir dari dulu, sihir ini sulap-sulap seperti itu dari lawan Musa. Tidak pernah dibaca di situ. Kemudian menjadi semuanya. Kemudian Musa bingung dia. Bagaimana cara melawan ini? Turun mereka. Nabi mereka beri wahai Musa, lepaskan tongkatmu itu. Jadi beliau tanpa pikir, tanpa apa, hanya melaksanakan perintah. Lempar tongkat dari ular besar, semua ular sihir itu sok-sok yang menerjemahkan semuanya sama ular Nabi Musa. Ini yang membuat mereka takut, mereka mengikuti Musa, bukan karena Allah waktu itu. Sehingga begitu dikejar oleh pasukan prajurit-prajuritnya Musa, apalagi Firaun, Musa lagi bersama siapa yang percaya kepadanya? Allah sembahan kita, maka aku ini utusannya. Siapa yang percaya kepadaku, ikut aku, kata Musa. Hal yang mereka ikut. Mereka belum tahu kepada siapa Tuhan, hanya percaya kepada Musa saja. Begitu sampai di pinggir laut, semua kehausan karena lari jauh, perjalanan jauh. Apa kata pengikutnya? Wahai Musa, mintakan kepada Tuhanmu, kita ini kehausan ini. Kamu yang bertuhan, minta kepada Tuhanmu. Mana air kita kelaparan ini, kehausan. Bingung Musa itu. Gimana caranya? Maka turun perintah. Wahai Musa, hantam itu batu. Saya pikir minta air hantam batu, kan jauh sekali itu. Bagaimana mau ada air hasil hantam batu? Kalau kita kurang percaya, kurang yakin, kurang mau kita mau ikuti coba. Atau memang perkara-perkara mustahil yang Allah perintahkan dibuat mustahilan itu ada kenyataan nanti. Mau pelajaran Fadrib bi asratil hajar, mau pelajaran min husnat dan asratil aina. Begitu dihantam itu batu, kemudian keluar 12 mata air lewat batu itu. Mereka dapat minum semuanya. Dan seharusnya wahai Musa, cepat kamu panggil tukang bor, kamu gali di situ. Nah, lama sekali, kapan mau minum? Musuh sudah datang. Tapi Allah sudah hantam batu. Fadrib bi asratil hajar. Hantamlah olehmu, oleh tongkatmu akan batu. Fajarat min husnata asratil aina. Maka keluar muncrat. Fajarat, maka muncratlah 12 mata air lewat batu itu. Maka dapat minum semuanya, ada jernih lagi. Secara akal mana dia air itu akan muncul? Lewat celah batu. Ini kalau artinya yang dilihat di sini adalah ketundukan patuh kepada Tuhannya Musa kepada perintah. Artinya jangan ada bahasa-bahasa baru membingungkan. Ini banyak bahasa itu. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah? Astagfirullahaladzim. Kenapa harus begitu bahasanya? Tidak ada dalam bahasa yang sulit dalam Al-Quran itu. Akhir sholat, nomor 1 sholat, ikuti Muhammad caranya, selesai. Kan itu. Apa nama mereka itu bahasa syariat. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak ada bahasa syariat, apa? Mau datang apa mereka itu? Mau datang apa hakikat?
karena hakikat itu akan muncul apabila syariatnya sudah matang pelaksanaannya, baru akan muncul hakikat. Manisnya iman, manisnya sholat, manisnya sedekah, manisnya baca Al-Quran itu akan datang bila kita sudah mengamalkannya dengan maksimal dengan minta tolong kepada Allah. Allah yang berikan. Ini putar bahasanya itu. Kalau ada perintah, laksanakan tanpa harapan yang lain, begitu maksudnya. Cuma manusia akhir zaman ini, keras kita ini harus kasih upah baru mau bekerja. Kalau Nabi Rasul tidak ada upah yang kelihatan, cuma ketaatan itu saja yang ada. Wahai Nuh, buat perahu, taat saja dia. Disuruh menanam pohon dulu, berapa ratus tahun baru besar pohonnya itu. Baru penebangan, baru kemudian dihaluskan, baru disusun kayu-kayunya, ratusan tahun. Pelaksanaan program pembuatan perahu waktu kiamat di zamannya itu ratusan tahun itu. Sambil mengajak. Ini baru 3 tahun mau berhenti, mau bisa apa kamu ini? Bagaimana kamu mendapatkan manisnya ilmu, manisnya amal? Nah kan, manusia akhir zaman ini, kakak kita ini keras doa Rabbana Atina. Itu kelas kita. Kalau kelas Nabi Rasul tidak ada itu, hanya Allah. Karena itu sudah berbicara cinta ini, bukan berbicara peraturan. Kalau kamu sebagian ini kan yang lebih banyak adalah melaksanakan peraturan. Ada yang sebagian kecil itu memang karena mahabbahnya kepada saya, tidak melihat peraturan. Tidak lagi melihat peraturan, dia sendiri akan berbuat untuk montok begitu. Tapi hanya sebagian kecil itu. Kebanyakan di antara kalian ini adalah melaksanakan peraturan. Kerja kalian di pondok ini berdasarkan aturan. Jam 9 masuk halakoh, kalau tidak disuruh ya jam 10 mundurnya kan begitu. Itu namanya masalah peraturan, bukan menjadikan peraturan itu sebagai kebutuhan begitu. Ada yang memang karena kecintaannya kepada saya, dia jauh-jauh sebelumnya sudah ada di tempat halakoh. Tidak disuruh, tidak takut dengan ada penjara, ada hukuman, tidak. Memang dia harus ke situ gitu, karena kecintaannya. Ini yang kelas Nabi itu. Tidak ada peraturan, ada berbuat baik. Ini kelas Nabi. Kalau kelas kita ini, kalau tidak ada peraturan, mungkin kamu bahagia kan? Ya, seandainya peraturan tidak ada, peraturan nikah tidak ada, kan senang seperti hewannya. Dan seperti itu jatuhnya. Ambil uang orang sembarangan tanpa ada hukuman, maka tidak seperti hewan. Yang kuat akan menang, ya lemah berkalah. Itu yang jadi masyarakat mereka ini adalah tidak melihat ada surga neraka begitu. Memang harus melaksanakan perintah. Paham ya? Jadi yang berkuat dalam pelaksanaan perintah itu adalah seluruh dasar tubuh kita. Dan memilukan bahasa-bahasa ada ini ada itu. Nah, jadi Nabi Allah adalah melaksanakan perintah Allah sesuai dengan aturan-aturan yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi dia itu tidak pernah namanya
apa namanya, mengharapkan apa saja dalam pelaksanaan perintah itu, semata-mata melaksanakan cintanya kepada Allah. Dia melaksanakan segala perintah Allah itu karena berdasarkan cintanya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri, bahwa kita kerja mengerjakan perintah Allah ini berdasarkan cinta Allah dan Rasulnya. Coba belajar. Nah, sehingga timbul pertanyaan kepada anaknya oleh Nabi Allah Yakub, wahai anakku, apakah perilaku nanti akan sama dengan aku dalam penyembahan? Gitu. Karena dia tahu bahwa anak-anaknya ini keimanan masih kurang. Dan jawabannya alhamdulillah di sini kita akan ibadat, kita akan menyembah Allah seperti kita menyembah wahai ayahku dan seperti apa yang disembah oleh Nabi Allah Ibrahim. Dan kami akan berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jadi apapun perintahnya siap laksanakan, itu maksudnya berserah diri. Tidak memandang apapun, hanya memandang Allah, hanya karena Allah. Bukan karena suka neraka, bukan karena takut neraka, bukan karena suka mau masuk surga, bukan. Tapi memang asli melaksanakan perintah Allah itu. Baik, itu saja. Nanti setelah ini. Baik, itu saja yang nanti kita umat itu. Sahabat, walaupun bersum, walaupun ampakkan, wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.